Dunia kini berada di ambang perang nuklir global. Hika Federasi Rusia meluncurkan rudal balistik antar benua RS-28 Sarmat dari Silo di Rusia Selatan, panjang 35 meter, bobot lebih 100 ton, membawa 10 hulu ledak hipersonik dengan daya ledak setara 5 megaton TNT. Peluncuran tunggal membelah malam Eurasia, menciptakan lintasan api di langit menuju Tel Aviv. Serangan dilakukan setelah Israel menggempur pangkalan Rusia di Tartus, Suriah. Dalam 2 menit sensor global mencatat getaran seismik berkekuatan 8,1 magnitudo. Gelombang panas menyapu langit Timur Tengah, menandai awal babak baru kehancuran. Sarmat bukan sekadar senjata. Ia adalah pesan besi berbungkus amarah, bahwa keseimbangan dunia hanya berdiri di ujung nyala apinya. Dari timur, keadilan berbicara sekarang. Laporan awal dari sisa-sisa otoritas Israel menegaskan malapetaka terbesar sepanjang sejarah negeri itu. Dalam rentang waktu kurang dari 6 menit, 50.000 prajurit dan warga sipil Israel titmang di jantung Tel Aviv. Ledakan dari muatan RS-28 Sarmat menciptakan gelombang panas sekuat ribuan matahari. Sistem pertahanan berlapis Aero 3 dan David Sling lumpuh total. Radar mereka tak sempat menangkap satupun hulu ledak hipersonik yang melesat dengan kecepatan Mach 20. Dalam hitungan detik, pusat komando IDF, jaringan komunikasi strategis, dan markas logistik utama hancur jadi arang. Kota metropolitan Gusdan berubah menjadi ladang api, menyala dari pesisir hingga dataran tinggi. Gelombang kejut merobek beton, memutarbalikkan kendaraan lapis baja, dan melumat bunker bawah tanah yang diklaim kebal. Tak ada rantai komando, tak ada sinyal, hanya keheningan yang menggema di reruntuhan. Dalam satu malam, struktur negara pendudukan itu roboh tanpa peringatan. Langit Tel Aviv berubah menjadi cermin neraka, memantulkan kebodohan yang menantang kekuatan beruang utara. Ketika api membakar angkasa, dunia menyaksikan satu kebenaran abadi, kesombongan selalu menuntun pada kehancuran. Militer pendudukan atau IDF hancur total setelah satu hulu ledak menebus markas besar dan satu kementerian pertahanan, seluruh rangka komando 168 perwira tingkat tinggi, kepala badan intelijen, dan kabinet perang hilang tanpa jejak. Satu serangan berikutnya meratakan pangkalan Glali yang menampung unit 8.200, pusat operasi signal dan analisis, sehingga kemampuan pengintaian dan respon lumpuh total. Rantai komando terputus, jaringan komunikasi terfragmentasi, armada drone dan radar tidak lagi memberikan gambaran medan. Ribuan prajurit dan warga sipil dinyatakan tietmang di titik nol, luka mendalam pada struktur negara. Narasi kemenangan berubah jadi kehancuran, dan klaim perlindungan teknis terbukti hampa. Ini adalah eksekusi sistematis yang memusnahkan kapasitas komando, meninggalkan kekosongan tak tergantikan. Sejarah akan menilai tindakan ini sebagai akhir dari sebuah mesin perang, dan tindakan perang juga selalu menjadi sebuah cermin moral yang kejam. Kekuatan tidak hanya diukur dari kehancuran, tetapi juga dari kemampuan memilih kemanusiaan di sisa abu sejati. Bekas luka sosial akan bertahan puluhan tahun. Generasi kehilangan arah dan tugas rekonsiliasi menjadi beban abadi sejati dan harapan. Pada menit ke-30, rudal Sarmat meluncur dengan trajektori presisi, menghantam inti finansial Tel Aviv yang selama ini menjadi sumber nadi ekonomi Israel. Dalam waktu kurang dari 1 menit, menara Tase setinggi 270 meter runtuh, struktur baja meleleh di bawah gelombang panas ribuan derajat. Ratusan gedung perdagangan di Ramat Gan hancur serentak, mengguncang sistem keuangan seluruh negeri. 57 rudal hipersonik diluncurkan dalam formasi ganda, menembus lapisan udara dengan kecepatan 20 Mach, mengubah langit menjadi bara bercahaya. 30.000 pegawai, bankir, dan eksekutif teknologi terperangkap di antara kobaran api dan puing logam. Pasar saham lenyap, transaksi digital terputus, dan seluruh jejaring data keuangan terbakar habis. Rusia tidak sekadar mengirimkan rudal, mereka mengirimkan pesan tentang akhir sebuah kesombongan ekonomi. Dunia menyaksikan ketika logam, kaca, dan ambisi manusia melebur dalam api, karena keserakahan selalu membakar penciptanya. Hulu ledak Sarmat lain menghantam menara Azriali setinggi 150 meter dan pusat perbelanjaan seluas 8.000 meter persegi, bersamaan dengan 3 hulu ledak lain, menghancurkan pelabuhan Tel Aviv sepanjang 2 km. Gelombang kejut menghantam bintang resor dan garis pantai 1 km mengubahnya menjadi kuburan massal. 20 gedung apartemen mewah dibangun di atas desa Palestina remuk tanpa sisa. Ribuan warga dan prajurit di jalanan dan pusat perbelanjaan langsung titmang. Api dan debu melingkupi seluruh kawasan 400 hektar. Tragedi ini menunjukkan kerapuhan manusia di hadapan kemarahan senjata modern dan hukum alam. Tidak ada tempat berlindung bagi mereka yang masih bertahan, karena kehancuran tidak mengenal ampun, dan pelajaran terakhir adalah satu, dunia menunduk kepada kekuatan tanpa belas. Infrastruktur kritikal yang menopang entitas pendudukan Israel hancur total saat rudal RS-28 Sarmat menghantam langsung landasan pacu Bandara Internasional Ben Gurion sepanjang 3.000 meter. Jalan pesawat runtuh dalam hitungan detik. Tower kontrol dan depot bahan bakar terbakar hebat, gelombang ledakan menghancurkan terminal penumpang seluruh fasilitas operasional.
Netanyahu dan 50 pejabat tinggi terjebak di zona radioaktif tanpa kemungkinan melarikan diri. Ribuan kendaraan militer hangus, gudang amunisi meledak bertubi-tubi, sirine meraung tanpa henti. Kota dikelilingi lautan api. Helikopter pengawas jatuh bersama bahan bakar yang meledak. Penduduk panik dan pasukan khusus gagal mengevakuasi korban awal. Semua infrastruktur komunikasi lumpuh. Semua pelarian tertutup dalam asap tebal dan api yang membakar segalanya. Hukum besi berlaku mutlak. Ledakan dari belasan hulu ledak termonuklir skala kecil menghancurkan seluruh wilayah metropolitan Tel Aviv Gusdan dalam beberapa menit dengan firestorm yang menyapu langit dan membakar bangunan bertingkat 50 hingga 100 lantai tanpa ampun, menyisakan kawah dan puing panas di setiap sudut kota. Gelombang panas melebihi 7.000 derajat Celcius, ledakan tambahan dari 60 tangki bahan bakar menimbulkan kehancuran beruntun terhadap infrastruktur transportasi dan komunikasi otomatis, ambulans 50 unit dan pemadam kebakaran, 42 kendaraan hancur tanpa kemampuan merespon, Rumah sakit Ichilov yang menampung 1.000 pasien hancur menjadi tumpukan puing. Holon Ramat Gan Bnei Brak terbakar bersamaan dengan api yang menyapu seluruh kawasan industri dan pemukiman padat penduduk. Ribuan warga dan prajurit yang sedang beraktivitas di jalanan dan fasilitas publik terpanggang sekejap. Korban awal diperkirakan mencapai 300.000 jiwa. Radiasi tersebar ke tanah dan udara di permukaan. Oksigen tersisa habis. Tel Aviv lenyap dari peta dunia. Langit hitam pekat menutupi kota sementara suara ledakan beruntun bergemuruh seperti drum perang tiada henti, mengguncang struktur bangunan yang tersisa. Setiap kendaraan dan gedung runtuh berantakan, api memuncak menembus lapisan atmosfer, Holon Ramat Gan Bnei Brak ikut hangus, sisa infrastruktur lenyap, Tel Aviv menjadi zona tidak layak huni, ribuan korban terluka tak tertolong. Pemandangan menyerupai kiamat, kota hancur tanpa sistem pertahanan, jaringan medis, dan bantuan darurat, seluruh wilayah berubah menjadi neraka. Tel Aviv memberi pelajaran abadi bahwa keangkuhan akan selalu dihukum oleh kekuatan alam dan hanya kesadaran serta kewaspadaan yang mampu menyelamatkan peradaban dari kehancuran total. Bencana adalah cermin bagi ambisi sombong manusia. Setiap ledakan adalah pengingat untuk menghormati batas kekuatan yang nyata dan tidak bisa dilawan. Kebenaran abadi mengajarkan bahwa kehancuran menunggu mereka yang melampaui hukum. Tidak terkecuali, dengan hancurnya Tel Aviv, Israel kehilangan 70% dari produk domestik bruto, sementara 100% kemampuan militer dan intelijen runtuh total, tanpa sisa. Semua markas utama IDF hancur, disertai pusat komando rahasia dan fasilitas komunikasi. Amerika Serikat mengeluarkan 4 pernyataan diplomatik, tetapi tidak satu operasi militer diluncurkan. Pentagon menahan diri menghadapi serangan nuklir Rusia yang menargetkan 15 lokasi strategis Zionis secara bersamaan. Ancaman itu menewaskan lebih dari 150.000 prajurit, staf intelijen, dan pejabat sipil di seluruh Tel Aviv. Semua infrastruktur transportasi dan energi hancur. Bandar udara Ben Gurion berubah menjadi kawah permanen. Jalur evakuasi tertutup total. Komunikasi seluler dan satelit tidak berfungsi. Dunia Arab dan Global South menyaksikan kehancuran itu dalam diam, bercampur euforia rahasia. Tehran, Sana'ah, dan Beirut memuji tindakan Rusia sebagai keadilan ilahi. Semua pusat perbelanjaan, menara keuangan meleleh dalam kobaran api. Sisa penduduk terjebak di zona radioaktif. Tanpa bantuan, seluruh unit militer Zionis lumpuh total. Peralatan anti-rudal gagal mendeteksi hulu ledak Mach 20 yang menghancurkan bunker komando dan semua gudang senjata. Kota besar berubah menjadi neraka raksasa, menyedot oksigen, dan membakar semua yang tersisa. Tidak ada ambulans, tidak ada pemadam kebakaran. Rumah sakit menjadi puing. Dunia menyadari dominasi manusia bersifat rapuh. Ambisi tanpa perhitungan menghadirkan bencana. Tel Aviv meninggalkan satu pelajaran abadi bahwa keserakahan buta hanya membawa kehancuran bagi semua yang lalai, membaca sejarah, dan mengukur konsekuensi setiap tindakan. Yang kuat tidak ditentukan oleh senjata atau kekayaan, melainkan oleh kemampuan menghadapi kehancuran yang diundang sendiri. Tel Aviv mengajarkan satu kebenaran final bahwa kesombongan tanpa batas adalah awal dari kiamat yang nyata.